الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون فقالوا يا رسول الله إنا لسنا كهيئتك إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha kata Aisyah kebiasaan Rasulullah ketika memerintahkan suatu amalan untuk sahabat-sahabatnya, beliau akan memerintahkan amalan yang sederhana yang bisa disanggupi oleh seluruh sahabatnya. Beliau selalu ketika memerintahkan suatu amalan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan mereka dengan amalan yang mereka sanggup untuk mengerjakannya bukan hanya sekali dua kali. Bukan hanya sekali dua kali, tapi amalan yang mereka bisa istiqamah dalam mengerjakannya selamanya. Dan ini kalau kita perhatikan syariat Islam, baik ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan perhatikan bahwasanya syariat Islam ini adalah syariat yang sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja selama kondisinya normal. Bahkan yang di luar kondisi normal pun tetap bisa mengerjakannya dengan keringanan-keringanan dalam syariat. Kita pernah bawakan hadis tentang Abdullah bin Amr bin Al-As di dalam Sahih Bukhari juga dan juga Sahih Muslim, yang mana Abdullah bin Amr ini setiap hari berpuasa tanpa berbuka sedikit pun. Setiap malam ia sholat malam tanpa tidur sedikit. Dan amalan seperti ini, sehebat apapun orang melakukannya, pasti dia akan kalah. Artinya apa? Pasti akan datang suatu saat dia tidak bisa continue melakukannya. Innal munbat la ardan qata' wa la dhahran abqa. Seorang munbat itu seorang musafir yang tidak pernah istirahat. Malam dan siang hari ia terus berjalan. Orang yang melakukan hal ini, dia tidak akan bisa terus mendapatkan hewan tunggangan yang bisa mengakomodir kebutuhannya, karena yang namanya hewan secara tabiat butuh yang namanya istirahat. Sementara dia terus mengajaknya untuk berjalan.
Dan kalau sudah seperti itu, maka tidak akan ada tujuan yang bisa ia capai. Adapun syariat Islam mengajarkan kita untuk melakukan amalan ini secara kontinu, bukan hanya di awal-awal saja atau di pertengahannya. Karena memang yang dinilai dari perjalanan hidup setiap manusia adalah di akhir dari usianya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu yang dinilai adalah pada penghujung usia seorang. Dan juga di dalam surat Al-Imran Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Maka siapa saja yang memperhatikan syariat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan mendapati kaidah ini, bahwasanya yang paling penting di dalam amalan ini adalah bagaimana seorang istiqamah sampai akhir usianya, karena di akhir usianya itulah amalan seseorang akan dinilai. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Kata Rasulullah, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya, ada sebagian dari kalian yang kesehariannya terlihat melakukan amalan penduduk surga. Ketaatan berganti ketaatan. Yang terlihat, yang nampak. Tapi Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, dan orang ini dengan keburukan yang ada di dalam hatinya, potensi untuk melakukan kesesatan yang ada di dalam hatinya, di akhir kehidupannya keluar apa yang ada di dalam hatinya ini, sehingga ia beramal dengan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha. Kata Rasulullah, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Padahal ketika dia melakukan ketaatan tadi, ketaatan yang ia lakukan sepanjang hidupnya, hingga tidak tersisa antara dia dengan surga kecuali hanya sejarak 1 jengkal. Sebutkan para ulama makna sejarak 1 jengkal seperti yang dinukilkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Amalannya begitu usianya yang ia terus gunakan untuk beramal ini, sebentar lagi akan meninggal. Sebentar lagi akan meninggal. Artinya sudah dekat usianya, menjelang kematiannya, fayasbiqu alaihi alkitab, namun takdir telah mendahuluinya dengan apa yang Allah ketahui di dalam hati orang ini berupa kejelekan, maka di akhir kehidupannya ia pun melakukan amalan penduduk neraka, wal'iyadu billah. Dengan itu Allah menutup amalannya dan dia pun masuk neraka. Demikian pula sebalik. Maka kalau kita perhatikan, kenapa Rasulullah di sini melarang para sahabatnya untuk berlebihan di dalam melakukan amalan? Bukan berlebihan dari sisi mereka menambah-nambah apa yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah, bukan. Kalau ini jelas haramnya. Ini seorang menambah ibadah yang memang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya puasa sunnah, salat malam, ini semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Hanya saja mereka melakukannya dengan melebihi kadar yang sudah dibatasi oleh Rasulullah. Seperti Abdullah bin Amr bin Al-As tadi, setiap hari ia puasa. Yang mana seorang yang setiap hari berpuasa ini pasti akan membuat badannya lemah, mau tidak mau. Ini sunnatullah. Apalagi ditambah malam harinya ia sholat sepanjang malam. Ia sholat sepanjang malam. Hal yang seperti ini akan membuat seorang letih, lemah, dan untuk melanjutkan
ibadah di sisa-sisa kehidupannya akan berat. Dan ini bukan teori, karena Abdullah bin Amr bin al-As sendiri di akhir hidupnya, di akhir usianya, ia pun menyesal. Laitani qabiltu nasihat Rasulillah. Beliau menyesal dengan mengatakan, duhai kiranya dahulu aku terima nasihatnya dan wasiatnya Rasulullah untuk berpuasa dalam sebulan cuma 3 kali atau sepekan 2 kali. Akhirnya di akhir kehidupannya radhiyallahu an, Abdullah bin Amr bin al-As, dia sudah tidak sanggup untuk berpuasa sehari, berbuka sehari. Dia hanya bisa mengumpulkan beberapa hari berbuka, kemudian 1 hari berpuasa. Mengumpulkan beberapa hari berbuka, 1 hari berpuasa. Karena memang syariat Islam yang Allah turunkan adalah syariat yang paling sesuai dengan kondisi manusia, kondisi fisik dan kondisi psikis manusia. Kenapa bisa demikian? Karena yang menurunkan syariat ini adalah yang menciptakan manusia. Karena yang menurunkan syariat ini adalah yang menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wanita di dalam rumah misalnya, waqarna fi buyutikun. Tetaplah kalian wahai para wanita di dalam rumah-rumah kalian. Ini bukan tidak ada hikmah di baliknya, ada hikmah yang sangat luar biasa. Kalau seandainya wanita-wanita menerima wasiat Al-Quran ini untuk mereka tetap di dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak, niscaya kita tidak akan dapatkan banyak masalah di jalan raya ada yang sen kanan belok kiri. Karena memang wanita dari sisi akal, dari sisi agama lemah. Dari sisi wanita ini sangat mudah untuk ditipu oleh laki-laki sehingga terjadi banyak hal-hal yang wal'iyadzubillah yang tidak pantas untuk didengarkan. Ini dikarenakan mereka melanggar sejak awal tindakan-tindakan preventif yang sudah ditetapkan oleh syariat. Karena memang Allah yang menciptakan manusia, Allah paling tahu apa yang menjadi kemaslahatan manusia dan apa yang bisa berdampak buruk bagi manusia. Ini luar biasa. Sehingga kalau ada orang yang mengerjakan syariat Islam hanya untuk mengejar kebaikan di dunia dan menjauhkan dirinya dari keburukan tanpa mengharapkan akhirat, dia akan mendapatkan kemaslahatan di dunia. Tapi kita kaum muslimin, Allah katakan wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kalian mengharapkan dari Allah apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang kafir. Karena memang syariat Islam ini syariat yang sangat cocok untuk manusia. Hanya saja terkadang manusia hanya bisa melihat satu sisi, mereka menutup banyak sisi yang Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan syariat ini mencocoki seluruh sendi kehidupan manusia. Maka seorang manusia ketika beramal, seorang muslim ketika beramal, dia tidak cuma melihat sehari 2 hari, dia semangat. Karena memang yang dilihat dari amalan ini adalah di penghujung usia seseorang. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan juga di dalam riwayat Imam Tirmidzi, ada satu hadis yang harus kita jadikan renungan. Ini luar biasa hadis ini. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan ista'malah." Siapa saja yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pakai orang tersebut. Sahabat mendengarkan ungkapan Rasulullah ini kayaknya asing nih. Mereka pun bertanya, "Wa masta'mala ya Rasulullah?" Apa makna Allah menggunakan hamba tersebut? Dengarkan. Kata Rasulullah, "Yuwaffiquhu lil a'mali salihah qabla mautihi." Dalam riwayat lain, "Tsumma yatawaffahu 'alaiha." Allah akan berikan taufik, hidayah bagi hamba ini untuk melakukan amal saleh di penghujung hidupnya.
sebelum kematiannya. Kemudian Allah wafatkan ia di atas amalan tersebut. Ini luar biasa. Dan dia akan dimasukkan ke dalam surga dikarenakan akhir dari usianya ini. Dikarenakan amal saleh yang ia lakukan di akhir dari usianya ini. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau gitu kita tunggu di akhir usia kita aja. Sekarang kita nyantai-nyantai aja. Masalahnya, manusia itu di dalam hidup ini memiliki pola. Seorang yang paling susah ia ubah adalah kebiasaan. Seorang yang kebiasaannya di malam hari tidur terbujur kaku dan biasanya dia bangun ketika matahari terbit, matahari sudah masuk ke dalam kamarnya, menyinari tubuhnya hingga kepanasan. Ini akan susah kita harapkan dia bangun ketika adzan subuh. Karena kebiasaan. Demikian pula seorang yang terbiasa bangun ketika adzan subuh atau mungkin menjelang injury time mendengarkan iqamah, kita harapkan dia bangun jam 3 atau setengah 3 atau setengah 4 bisa sholat witir minimal. Ini sangat berat. Kenapa? Karena memang yang sulit diubah oleh manusia adalah kebiasaan. Dan inilah yang membuat orang-orang kafir, musyrikin yang diutus kepada mereka para rasul tidak mau mengubah dan tidak mau beriman kepada para rasul dikarenakan mereka berat untuk meninggalkan kebiasaan. Wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Demikianlah tidaklah kami utus seorang rasul kepada suatu kaum melainkan berkata orang-orang petinggi-petinggi dari kaum tersebut, mereka mengatakan kami hanya akan mengikuti apa yang kami wariskan dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kami. Ini kata Allah, tidak ada satupun rasul yang diutus melainkan mereka mengatakan demikian. Karena memang mengubah kebiasaan itu adalah sesuatu yang berat. Dan para salaf mengajarkan kita kenapa sejak awal kita taat. Ternyata bukan untuk penilaian awal ini, tapi benar-benar hidup ini dijadikan sebagai momen untuk belajar. Dan hasilnya kita nantikan di akhir-akhir penghujung usia kita yang kita tidak tahu kapan. Kita sudah sebutkan bagaimana Thabit Al-Bunani rahimahullah, murid dari Anas bin Malik, beliau mengajarkan kita tentang kaidah ini. Kata beliau, kabattu nafsi ala qiyamil laili 20 sana. Aku melatih, membiasakan diriku untuk bangun malam, bisa sholat tahajud selama 20 tahun. Barulah setelah 20 tahun itu aku bisa menikmati qiyamul lail. Karena memang di dalam diri kita ini ada yang harus kita latih, ada yang harus kita biasakan. Kita jangan menyangka seorang yang setiap harinya menghabiskan waktunya hanya dengan kerja. Kemudian tiba-tiba kita harapkan nanti dia menjadi di akhir kehidupannya seorang yang paling taat. Tidak ada. Yang kita saksikan seorang yang punya usaha, punya toko, dia jadi kasir di situ. Sampai sudah tua, kulitnya sudah terpisah dari dagingnya pun, sudah keriput. Masih jadi kasir. Masih jaga tokonya. Kenapa dia tidak berpikir untuk mempersiapkan amalan di akhir kehidupan? Karena memang dari sejak muda dia terbiasanya pola hidupnya sudah terbentuk seperti itu. Makanya ini kita harus jadikan benar-benar usia kita adalah momen untuk belajar. Suaranya bergema katanya di YouTube.
Kita harus jadikan momen untuk belajar. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ketika membahas innamal a'malu bil khawatim di dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau betul, yang dinilai dari amalan seseorang adalah penghujung usianya, tapi al-mafatih unwanu al-khawatim. Akan tetapi permulaan itu adalah ciri seperti apa usia ditutup akan ditentukan juga dari awalnya. Artinya ketika seorang membiasakan di awal kehidupannya belajar untuk taat, maka dia akan dapati di penghujung kehidupannya dia menjadi seorang yang taat. Kita ambil dari sisi logikanya. Seorang kalau sudah masuk usia tua, berat. Untuk belajar susah. Karena memang memorinya sudah tidak mendukung lagi sebagaimana ketika dia masih kecil. Kata seorang penyair, arani ansa ma ta'allamtu fil kibar walastu binasin ma ta'allamtu fis sigar law falaqal qalbal muallimu fis siba la alfa fihi al-ilma kan naqshi 'ala al-hajar. Kata penyair ini, aku melihat apa yang aku pelajari di masa tua itu susah sekali untuk mengingatnya. Adapun apa yang aku pelajari dulu di masa kecil, ini aku terus mengingatnya. Karena memang kalau seandainya seorang pengajar, seorang guru melihat anak muridnya di masa-masa usia emas, masih muda, benar-benar ditalkin untuk menghafal, diajarkan pemahaman yang benar, niscaya ketika orang tersebut masuk usia dewasa, anak kecil yang dibimbing hingga usia dewasanya ini, dia akan melihat apa yang ia pelajari di masa kecil seperti mengukir di atas batu. Adapun belajar di waktu senja, ini seperti mengukir di atas air. Belum sempat diukir, udah mengalir airnya. Fasyahid. Secara manusiawi, ketika masuk usia tua, kita akan menghadapi yang namanya masa-masa merepotkan. Kita ingin menghafal susah, kita ingin bekerja, fisik sudah tidak mendukung. Dan Anda tidak perlu menunggu masa tua 50, 60, 70 untuk menjelaskan hal ini. Karena Anda sudah mendapatkan kabar dari yang menciptakan manusia, yang mengetahui bagaimana kondisi manusia ketika sudah tua. Allah sebutkan manusia ketika sudah tua. Thumma yuraddu wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Di antara kalian ada yang dikembalikan kepada masa tua yang sangat merepotkan sampai kata Allah dia melupakan apa yang dulu pernah ia pelajari. Kita sebut dengan pikun. Iya. Nah, kita seorang manusia, kita tidak perlu tunggu tua untuk mengetahui kondisi seperti apa orang kalau sudah tua. Al-Quran sudah mengabarkan. Untuk kita ambil pelajaran. Ketika seorang sudah masuk tua, ikhwani, hafizakumullah, dia akan melewati masa-masa yang sangat merepotkan. Ketika ingin ibadah, dia baru mau mulai tahajud di malam hari, tubuhnya sudah sangat lemah dan tidak kuat menahan udara dingin pada malam hari. Berdiri lama-lama sudah berat. Kalau dia baru mau belajar, berat. Makanya seorang melatih dirinya ketika dia dari masa muda sudah membiasakan dirinya untuk ibadah, sholat malam misalnya, maka dia akan merasakan manisnya ibadah, latihan yang ia lakukan ini di masa tuanya. Kalau seandainya dia sudah tidak sanggup beribadah, dia sudah tidak sanggup mengerjakan sholat tahajud
secara berdiri misalnya, dia duduk. Orang yang baru belajar pun dia bisa duduk. Baru belajar misalnya udah tua, baru belajar, dia nggak kuat berdiri, dia bisa duduk. Tapi berbeda antara seorang yang sejak masa muda dia sudah membiasakan diri untuk sholat tahajud dalam keadaan berdiri, dan di masa tuanya karena sudah tidak sanggup berdiri dia duduk. Ini berbeda dengan orang yang baru belajar tahajud langsung duduk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqima." Jika seorang hamba sedang sakit atau sedang safar, maka akan tetap dicatat pahala sempurna baginya ketika mengambil rukhsah, melakukan amalan dengan keringanan-keringanan dari syariat, tetap dicatatkan di sisi Allah seperti dia melakukannya secara sempurna, sedang sehat dan sedang mukim. Karena seorang sedang safar, dia diberi keringanan untuk sholat 2 rakaat. Sholat yang 4 rakaat diringkas jadi 2 rakaat. Tentunya seorang yang mengerjakan sholat 2 rakaat ini tidak sama jumlah bacaan yang ia baca ketika ia sholat 4 rakaat. Tapi kalau memang kebiasaannya dia menjaga sholatnya 4 rakaat, menjaga hak-haknya, ketika masuk masa-masa sakit atau safar, dia mengqashar sholatnya, maka tetap akan dicatatkan baginya pahala sholat yang sempurna. Inilah strategi kenapa kita membiasakan diri kita sejak masih sehat untuk terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan datang masa-masa tua yang ketika kita ingin beribadah sudah berat. Kalau kita sudah terbiasa sebelumnya mengerjakannya, maka ibadah yang berat tersebut akan tetap dicatatkan sebagai pahala sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita baru mau belajar, nasallallahu salamul afiyah. Baik, maka seorang muslim, apa yang harus dia lakukan sebenarnya menghadapi syariat Allah Subhanahu wa taala? Yang dia lakukan adalah cukup mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tidaklah memerintahkan suatu amalan melainkan yang disanggupi oleh kaum muslimin. Cukup kita mengikuti saja. Tidak usah menambah-nambah, berinovasi dengan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan, atau mungkin diajarkan oleh Rasulullah tapi overdosis. Jauhi yang seperti itu. Dan di antara hikmahnya juga adalah seorang muslim ketika dia melakukan ibadah sesuai kadar hanya dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah walaupun ringan, maka hal tersebut benar-benar menunjukkan dia mengikuti Rasulullah adalah keseriusan dan bukan hanya sekadar memuaskan apa yang dia inginkan. Karena ada sebagian orang ketika dia beribadah kepada Allah dia seakan-akan hanya ingin memuaskan nafsu keinginan beribadah. Padahal ini keliru. Seharusnya ketika kita beribadah kepada Allah itu adalah bagaimana amalan yang kita lakukan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak atau sedikit amalan yang dikerjakan bukan pada banyak dan sedikitnya, tapi mana yang diperintahkan oleh Allah. Nah, baik, kita akan ambil satu dari perawi-perawi hadis ini. Satu dari perawi-perawi hadis ini yaitu Syekhul Bukhari Muhammad ibn Salam Al-Bikandi. Daerah Baikan atau Bikan ini berada di daerah Bukhara, daerah-daerah yang sekarang berada di bekas jajahan Uni Soviet. Syekhul Bukhari ini guru dari Imam Bukhari, seorang alim mutqin. Ini sangat luar biasa. Hanya saja Al-Bukhari dia satu-satunya yang meriwayatkan dari Al-Imam penulis Kutubus Sittah, satu-satunya yang meriwayatkan dari Muhammad ibn Salam. Para ulama berbeda pendapat apakah namanya Muhammad bin Salam pakai tasydid
ataukah Muhammad bin Salam tanpa tasydid. Sebagian ulama subhanallahil azim membuat satu tulisan yang dicetak hanya untuk memastikan apakah namanya pakai tasydid atau tidak pakai tasydid. Iya. Walaupun Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menukilkan athar bahwasanya namanya adalah tanpa tasydid. Tanpa tasydid. Baik, kita ambil satu peristiwa yang diceritakan tentang Muhammad ibn Salam al-Bikandi. Suatu saat beliau berada di majelis syekh, majelis gurunya, menerima hadis, menulis hadis. Tiba-tiba pena yang beliau gunakan patah. Inkasar al-qalam. Pena yang ia gunakan patah. Dan dia tidak ingin kehilangan momen untuk tetap mencatat apa yang disampaikan oleh syekhnya. Dan kata Adz-Dzahabi, Muhammad bin Salam ini seorang yang kaya. Maka karena tidak ingin kehilangan momen untuk mencatat apa yang disampaikan oleh syekhnya, beliau pun mengatakan kepada seseorang, ayo sampaikan al-qalamu bidinar. Siapa yang mau jual pena yang ia miliki dengan 1 dinar? Perhatikan di sini. Dia tidak ingin kehilangan momen menulis hadis. Sungguh-sungguh dalam belajar. Orang yang di sekitarnya juga tidak ingin kehilangan momen untuk menulis hadis. Disinilah diuji mental seseorang. Dia pun mengatakan karena ingin memanfaatkan momen ini dan tidak ingin kehilangan hadis dari syekhnya. Sementara kondisi saat itu tidak mungkin orang memberikan pena secara cuma-cuma karena semua ingin dapat hadis. Beliau pun terpaksa mengatakan al-qalamu bidinar. Siapa yang mau menjual penanya dengan 1 dinar? Ini 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti sekitar 4 jutaan sekian. Siapa yang mau jual penanya dengan 1 dinar? Apa yang terjadi? Tatayaratil aqlam. Akhirnya semua orang melemparkan penanya ingin dibeli oleh Muhammad ibn Salam al-Bikandi. Disinilah teruji siapa yang jujur di dalam menuntut ilmu, tidak ingin terluput dari hadis yang disampaikan oleh syekhnya. Dan siapa yang ada sesuatu. Hanya saja kita juga maklumi kondisi para imam-imam yang lain yang mungkin mereka pada saat itu sedang membutuhkan. Ada di antara mereka yang sampai menjual baju yang dia pakai hanya untuk makan, karena memang tidak punya apa-apa untuk terus bisa belajar, untuk terus bisa survive. Allahul musta'an. Fasyahid, Muhammad ibn Salam al-Bikandi yang disebutkan para ulama di antara figur di dalam seorang menuntut ilmu, bahwasanya harta yang ia miliki ini benar-benar ditundukkan untuk bisa sampai kepada tujuannya, yaitu menuntut ilmu. Ini sangat luar biasa. Maka kalau kita hanya dibebani untuk beli kuota misalnya agar bisa dengar pelajaran di YouTube, tawakal ala Allah, jadikan itu sebagai ibadah amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membelinya untuk belajar, maka tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang Muhammad ibn Salam al-Bikandi, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dengan Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis dari beliau dan dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Ini bukan sembarang ya, karena kalau seorang namanya sudah ada di dalam Sahih Bukhari, maka dia akan selalu menerima doa dari kaum muslimin. Ini luar biasa. Tentunya ia mendapatkan derajat tersebut tidak gampang,
setelah banyak peristiwa yang beliau lewati, di antaranya peristiwa yang disebutkan ini. Dan beliau ini salah seorang yang, kata Az-Zahabi, majelisnya selalu dihadiri oleh para jin. Majelis Muhammad ibn Salam Al-Bikandi ini selalu dihadiri oleh bangsa jin. Suatu saat kata Az-Zahabi, meriwayatkan dari Ali bin Husain yang di daerah Al-Baikan, dia mengatakan kana Muhammad bin Salam fi manzilih. Suatu saat Muhammad bin Salam sedang di rumahnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ia pun keluar, lalu ada berkata seorang, "Ya Aba Abdillah, ana jinniyun rasulu malikil jin ilaik." Wahai Abu Abdillah, aku adalah jin, utusan raja jin kepadamu. Dia mengucapkan salam kepadamu dan dia mengatakan tidak ada satupun majelis yang engkau mengajar di dalamnya, melainkan jumlah dari kami yang hadir lebih banyak daripada jumlah manusia yang hadir. Iya. Apa kata Az-Zahabi? Qala Muhammad bin Ya'qub, hadhihi hikayatun mustafidatun indana masyhurah. Kisah ini kisah yang masyhur. Artinya tidak ada namanya hadis masyhur. Hadis masyhur ini ada secara makna, secara istilahi, dan ada secara di kalangan para ulama. Masyhur ini sesuatu yang tidak bisa ditolak. Emang beritanya tersebar. Walaupun tidak sampai kepada derajat mutawatir, karena kalau mutawatir membutuhkan rawi yang jumlahnya banyak. Tapi masyhur ini berita yang isinya tersebar dan seakan-akan semua orang sepakat dengan isi berita tersebut. Ini luar biasa. Dan ada di zaman Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, para jin hadir di majelis beliau. Dan ini bukan sesuatu yang asing. Rasulullah ketika berdakwah ke Taif setelah tahun 10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah, beliau berdakwah ke Taif. Di Taif diusir oleh Ibnu Abdi Yalil. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadits Aisyah, beliau diusir, tidak diterima dakwanya. Tapi tahu enggak kita, ketika beliau pulang dari Taif menuju Mekah, sampai akhirnya beliau pingsan di Qarnu Tha'alib. Beliau pingsan di situ hingga datang malaikat Jibril bersamanya, malaikat penjaga gunung yang kita sering dengarkan kisahnya. Ada satu sisi yang kata para ulama yang memperkuat jiwa Rasulullah adalah ketika manusia-manusia di kota Taif ini yang sangat diharapkan oleh Rasulullah untuk menerima dakwanya, tapi mereka menolak. Allah menurunkan firman-Nya pada saat itu, wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami bawakan kepadamu sekelompok dari jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an. Di sini kata para ulama, untuk menguatkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya manusia-manusia ini tidak mau beriman, udah nggak usah khawatir, jin sudah beriman kepadamu. Ini luar biasa. Dan demikian di kalangan para jin pun, inna minna salihuna inna minna salihuna wa minnal qasitun wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang saleh, ada yang tidak saleh, ada yang muslim dan ada yang kafir. Sehingga kita dapati dalam biografi para ulama, di antara mereka ada yang mengajar walaupun hanya satu yang hadir, bahkan ketika tidak ada yang hadir. Disebutkan dalam biografi Muhammad ibn Malik, sahibu Alfiyah, yang dikenal dengan Alfiyah ibn Malik. Beliau ini habis subuh duduk di masjid. Beliau mengajar. Atau kadang beliau menunggu kalau tidak ada yang hadir untuk ditalkin Al-Quran atau ilmu nahu,
beliau pulang. Iya. Nah di sini juga menjadi manhaj bagi seorang dai ketika dia berdakwah, baik itu skala dia duduk di majelis atau mungkin dia berdakwah di kampungnya, dia melihat sepertinya yang ikut dikit, followersnya dikit, dia nggak usah bersedih, karena sudah menjadi sunnatullah. Kalau seandainya ada manusia yang mereka didakwai tidak mau beriman, nggak usah khawatir. Mungkin dengan ucapan-ucapan ini Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat bagi makhluk yang lain, kaum muslimin dari kalangan jin. Iya, kaum muslimin dari kalangan jin. Fasyahid, kita cukup dalam mengikuti syariat ini, udah. Syariat sudah digariskan, ikuti saja, enggak usah ditambah-tambahi, enggak usah dikurang-kurangi. Baik, kita akan lanjut dengan biografi rawi-rawi seterusnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.